Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Selanjutnya kami hadirkan kabar IKN hari ini. Kembali kita pantau bagaimana progres pembangunan di IKN. Kali ini kita akan membahas terkait pembangunan KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang kabarnya sudah mencapai 81%. Selengkapnya kita bergabung bersama presenter RRI IKN, Femi Sareora. Femi, selamat pagi. Selamat pagi untuk Randy di Jakarta ya, dan juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat siang nih untuk yang wilayah tengah dan juga timur nih Iya, Randy. ketemu lagi kita Femi ya. Sehat ya? Ya, sehat puji Tuhan, alhamdulillah ya, di hari Senin ya. Betul. Jarang-jarang biasanya kan Randy ya. Iya. Nah, Bagaimana kabar Randy nih? saya kabarnya juga baik Femi. Nah, tapi kabar IKN juga bagaimana ini? Kabarnya KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kan sudah mencapai 81%. Ini bisa digambarkan 81% ini seperti apa? Baik Randy. Apa saja yang sudah bisa dilihat begitu ya? Iya benar, ini sudah mulai cantik ya di pandangan mata nih Randy ya, karena memang pembangunan terus dipercepat untuk 17 Agustus 2024 yang kita tahu akan dilaksanakan peringatan Hari Merdeka pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Dan selain itu juga Randy ya, KIPP ini juga menjadi percepatan dan juga fokusnya, karena memang nanti pada saat Hari Merdeka nanti semuanya akan berlangsung di kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk KIPP ini sendiri terbagi dalam tiga pembangunan ya, ada tipe ada KIPP 1A, KIPP 1B dan juga 1C. Nah, untuk yang pusat pemerintahan ini di KIPP 1A yang di dalamnya terdapat Istana Presiden, kemudian kantor Presiden, kantor Kemenko ya, dan juga kantor Kementerian Sekretaris Negara dan lain sebagainya. Dan untuk KIPP ini sendiri ya, dengan berbagai bangunan yang ada di dalamnya, ini mencapai 81 hingga 82%, dan secara keseluruhan untuk di IKN ini sendiri Randy, pembangunannya ada 90 paket pekerjaan dengan nilai mencapai 90 triliun rupiah. Dan untuk di 17 Agustus ini selain KIPP juga sendiri ada 47 paket yang nantinya akan dievaluasi ya jelang 17 Agustus nanti. Kalau di KN ini sendiri dalam proyek pengerjaan itu dikenal dengan ekosistem Juni dan ekosistem September nih. Nah, untuk ekosistem Juni ini termasuk KIPP di dalamnya. Dan rencana yang saya sampaikan tadi akan ada evaluasi di 81 sampai 82% kemajuan pembangunan di KIPP secara keseluruhan ya. Jadi bukan terpilah-pilah misalnya Istana Negara, kantor Kemenko, Wisma Negara dan lain-lainnya, tapi secara keseluruhan ini 81 hingga 82% itu di Selasa kemarin ya. Kami masih mencoba untuk mengupdate kembali per hari ini karena memang kemarin disampaikan oleh Ketua Tim Satgas untuk pembangunan infrastruktur di IKN Pak Danis bahwa memang saat ini kemajuan dari pembangunan seputar KIPP dan IKN ini sendiri agak sedikit terlambat karena memang masih menunggu para pekerja konstruksi yang saat ini belum bisa kembali sepenuhnya ke IKN ya, karena dari libur Lebaran kemarin ada sekitar 24.000 pekerja yang mereka bekerja untuk IKN, masih sekitar 70%-an lah ini yang belum bisa kembali ke IKN karena penerbangannya yang sulit ya. Bahkan dari IKN ini sendiri meminta untuk penambahan seat nih dari Kementerian Perhubungan sehingga memudahkan proses pengerjaan KIPP dan wilayah lainnya yang ada di IKN ini sendiri. Dan untuk pembangunannya ini sendiri Randy ya, selain kita sudah lihat nih bangunan-bangunan megah yang mulai berdiri, ini juga sudah diatur dengan instalasi air limbah nih, dan juga sampah-sampah dari proyek pengerjaannya sendiri ini sehingga tidak berserakan ya, sehingga ini juga bisa membuat KIPP ini kita lihat sudah semakin cantik. Kebetulan kemarin sempat keliling-keliling juga nih di IKN ya, bersama teman-teman tim kreatif RRI IKN. Jadi wah, ini memang jadinya tidak sabar dia untuk segera mengikuti upacara ataupun juga menyaksikan ya pelaksanaan upacara yang akan bertempat di KIPP ini sendiri ya, di kawasan inti pusat pemerintahan yang ini Randy yang masuk dalam lingkaran kecil pembangunan dengan luas 6.700 hektar. Kemudian nanti lingkaran besar kedua hampir mencapai 54.000 hektar. Lingkaran besar ketiga ini sekitar 200
250.000 hektar ya, yang mana itu nantinya akan menjadi kawasan pengembangan dari, IKN sendiri ya. Dan, untuk perkembangan dari pembangunan, kantor Mahkamah Agung, Ya. kemudian gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya ini juga masuk dalam, KIPP 1A ini yang terus difokuskan percepatannya. Sedangkan untuk 1B dan juga 1C ini nanti akan dikembangkan untuk bidang pendidikan, kemudian, kesehatan, bisnis, dan juga lainnya. Wah, seru sekali, menarik sekali ya, Femi di sana. Bener. Tapi tadi 70% pekerja belum kembali, ini semoga bisa dikebut ya sesuai dengan targetnya nanti untuk Baru infrastruktur baru pembangunannya. 70% yang sudah kembali, Ya Randy. baru 70% Tiga yang puluh sudah persen kembali. yang belum, ya, Sisanya baru 30% 70% yang, yang iya. belum Tapi ini kembali. juga betul, tapi ini juga kita patut apresiasi untuk para pekerja nih, Randy, ya, Hmm, karena 24 jam nonstop mereka bekerja nih dengan wow. pembagian shift ya. Jadi kalau kita, datang atau, malam hari misalnya kita keluar dari kamar ya, kebetulan kami tinggalnya sekitar sini, wah ini pekerjaannya masih terus berlangsung ya, dengan, pengangkatan krain, kemudian material-materialnya ini para pekerja luar biasa sekali tanpa mengenal lelah ya. Hmm. Ini juga salah satu bukti bahwa tanggung jawab mereka sebagai, warga negara Indonesia ya untuk mewujudkan ibu kota Nusantara. Wah, kita sama-sama mengapresiasi tentu para pekerja di sana ya yang Ya, terus mengebut pengerjaan mhm, pembangunan khususnya KIPP tadi ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Terima mhm. kasih Femi untuk update informasi dari IKN-nya. Besok lagi ya kami minta update untuk perkembangan IKN-nya. Pastinya Tetap jaga setiap hari akan kesehatan menghadirkan Femi. Salam untuk informasi. semua Siap teman-teman siap. di Selamat pagi. Baik, terima kasih Randy, selamat pagi.